Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, calon mantu Presiden Erina Sofia Gudono menggelar latihan pernikahan. Gladi resepsi sungkeman dilakukan di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Persiapan pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono terus dilakukan. Rabu malam, Erina menggelar gladi bersih pernikahan prosesi adat Jawa Yogyakarta di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Gladi bersih diikuti ibu dan 3 saudara kandung. Kakak laki-laki Erina sekaligus wali nikah bertugas menjadi pemasang bel KTP menggantikan almarhum ayahnya. Erina juga melakukan latihan prosesi sungkeman atau pengabekten. Dalam gladi ini, Erina sungkem dengan ibunya Sofiatun Gudono, termasuk GKR Hemas dan istri Paku Alam 10 yang diperankan oleh kerabat. Gladi selanjutnya adalah tradisi langkahan karena 2 kakak Erina belum menikah. Setelah itu kemudian upacara sungkeman dilakukan untuk ibu karena ayah sudah wafat. Kemudian ada upacara langkahan tradisi Jawa karena mendahului kakaknya menikah. Kakaknya Mas Alen dan Mbak Nadia. Jadi langkahannya ada 2. Kalau Yogyakarta itu ngaturaken sungkem, kemudian ngaturaken sanggan pelangkah, kemudian ngaturaken pelangkah. Sanggan pelangkah itu pisang rojo, gedang rojo dengan bilar atau bulir lengkap. Putra Presiden Kaisang Pangarep akan menikahi Erina Sofia Sabtu mendatang. Akad nikah akan berlangsung di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta, dan resepsi pernikahan akan digelar di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Warga kampung tempat tinggal Presiden Jokowi semasa kecil menggelar syukuran kelancaran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Mereka membawa 7 tumpeng dan berdoa agar pernikahan Kaisang dan Erina berlangsung langgeng. Warga kampung Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah yang biasanya bekerja mencari nafkah, rela menyisihkan waktu untuk syukuran ngunduh mantu Presiden Jokowi. Kampung ini merupakan tempat tinggal masa kecil Presiden. Warga berjalan laksana kirap sambil membawa 7 tumpeng menuju utara Terminal Tirtonadi Solo, tepat di pinggir Kali Anyar. Warga berdoa bersama untuk kelancaran acara ngunduh mantu Presiden Jokowi dan juga untuk pasangan pengantin Kaisang dan Erina. Semoga dengan doa kita bersama ini Allah mengijabahi temanten diberi hidup rukun sehingga mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Usai doa bersama, warga menggelar bancakan dengan membagi-bagikan tumpeng dalam takir untuk dinikmati bersama. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi momen berkumpul keluarga. Momen itu menjadi kesempatan bagi keluarga Presiden Joko Widodo untuk berkeliling kota Surakarta dengan bus bertingkat. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama keluarga memanfaatkan momen jelang pernikahan Kaisang Erina dengan berkeliling kota Surakarta. Seluruh keluarga Jokowi berangkat dari Geraha Sabah menaiki bus tingkat. Setibanya di halaman Balai Kota Surakarta, mereka berfoto bersama dan menikmati suasana sore hari. Ya, pemirsa, selain itu jelang prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, rumah calon mempelai wanita disisir tim penjinak bom Gegana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sterilisasi dilakukan guna memastikan tidak ada benda mencurigakan di sekitar rumah Erina.
Tim penjinak bom dari Gegana Brimob Polda DIY sisir dan sterilisasi rumah Erina Gudono di Purwosari, Siduandi, Malati, Sleman, Yogyakarta. Petugas menyisir setiap sudut ruangan di dalam tenda menggunakan alat pendeteksi benda mencurigakan. Penyisiran dilakukan sehari jelang rangkaian prosesi pernikahan yang akan dimulai pada hari ini. Penyisiran dilakukan guna memastikan tidak ada benda mencurigakan di dalam area rumah. Ya pemirsa, informasi selanjutnya ini adalah undangan tasyakuran ngunduh mantu pernikahan Kaisang Erina ini sudah disebar. Salah satu penjual makanan pinggir jalan di Sumber, Banjarsari, Surakarta mendapatkan undangan tersebut. Inilah Joko Riyatno, pedagang makanan pinggir jalan atau dikenal dengan angkringan yang mendapat undangan ngunduh mantu presiden. Joko mendapat undangan untuk menghadiri tasyakuran ngunduh mantu pernikahan Kaisang Erina hari Minggu mendatang. Di dalam undangan yang diterima Joko, tertera waktu menghadiri tasyakuran yaitu pukul 10.30 hingga 11.30. Undangan tersebut sekilas nampak seperti undangan pernikahan biasa, namun ada satu bagian yang berisi barcode untuk memastikan hanya pemilik undangan yang dapat menghadiri tasyakuran. Merasa senang lah, saya diwongke. Saya sebagai wong cilik dapat undangan dari Bapak Presiden itu kan suatu kebahagiaan bagi saya. Joko mengaku ini ketiga kalinya dirinya mendapat undangan mantu maupun ngunduh mantu Presiden Jokowi. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono tinggal menghitung hari. Kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo ditunjuk menjadi juru bicara pernikahan Kaisang Erina. Berikut perbincangan redaksi iNews dengan Gibran. Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono tinggal menghitung hari. Bagaimana persiapannya? Kita telah bersama dengan Wali Kota Surakarta, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang ditunjuk sebagai juru bicara pernikahan Kaisang Erina. Selamat pagi, Mas Gibran. Selamat pagi. Pagi, Mas Gibran, sehat ya? Sehat. Iya, pernikahan Mas Kaisang dengan Mbak Erina ini tinggal menghitung hari. Bagaimana kemudian persiapannya, Mas Gibran? Sudah siap semua, sudah 90% lah ya. Sudah 90%. Kemudian rangkaian acara pernikahan ini akan dimulainya kapan dan persiapan apa saja sih? Pastinya ada ada kendala kah begitu atau semua lancar kah? Bagaimana, Mas Gibran? Ya, alhamdulillah semuanya lancar. Nanti akan kita mulai dulu dengan acara-acara seperti pengajian, siraman, dan lain-lain. Ya, itu dimulai kapan, Mas Gibran? Boleh dijelaskan begitu nanti pengajiannya akan seperti apa, kemudian siramannya akan seperti apa? Ya, kalau siraman, midodari ini semuanya akan diadakan di rumah. Itu semuanya sebelum ijab kabul ya. Acaranya simpel saja, mengundang keluarga-keluarga dan teman-teman terdekat saja. Baik, jadi yang akan diundang di pengajian dan siraman ini keluarga terdekat dan teman-teman begitu ya, Mas Gibran? Iya. Ya, ini merupakan mantu terakhir dari Pak Jokowi. Kemudian nanti prosesi akan menggunakan adat mana nih, Mas? Adat Jawa, Solo dan Solo. Kalau kemarin Mbak Kahiyang itu Solo klasik, nah bagaimana dengan Mas Kaisang ini nanti? Ya kurang lebih sama, Mbak. Kurang lebih sama. Kalau wejangan-wejangan dari keluarga, dari Ibu Iriana, kemudian jadi dari Pak Jokowi, itu sudah disampaikan, Mas, atau ada apa gitu? Boleh kita, siapa tahu ini juga kan bisa buat wejangan-wejangan para pemuda-pemudi yang akan menikah gitu loh, Mas. Ya ada beberapa wejangan-wejangan khusus dari Bapak Ibu
Ya intinya kami dari pihak keluarga mohon doanya agar pernikahan Kaisang dan Erina ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga sudah sering saya sampaikan ke Kaisang, mohon dipersiapkan semua dari kesehatan, mental, fisik, karena rangkaian acaranya agak panjang. Itu aja. Amin, amin, amin. Mas Gibran, ada kado spesial nggak sih Mas untuk Mas Kaisang? Mungkin dari untuk kado, dan juga ini mungkin harus saya sampaikan juga ke seluruh tamu undangan, karena di pernikahan ini kami tidak menerima amplop. Jadi silahkan Bapak Ibu yang sudah mendapat undangan langsung datang saja ke tempat acara, tidak perlu membawa amplop atau sumbangan. Sumbangannya berupa doa saja. Itu. Tapi secara pribadi saya juga sudah menyiapkan sumbangan khusus untuk Kaisang. Saya akan menyumbangkan lagu di pernikahannya nanti. Baik, boleh Mas imbauannya bagi tamu yang akan hadir untuk tidak memberi sumbangan, begitu hanya doa saja begitu ya Mas? Apa ada alasannya tidak Mas? Tidak ada alasan-alasan khusus. Ya dulu waktu pernikahan saya, pernikahan adik saya kan tidak menerima sumbangan semua. Ya semoga acaranya lancar, cuacanya baik, dan juga sekali lagi kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang nanti akan hadir. Saya juga berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kota Solo yang mungkin nanti mohon maaf di hari H mungkin agak sedikit merepotkan karena adanya kemacetan atau penumpukan massa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekali lagi saya mohon doanya agar acara pernikahan adik saya ini. Pemirsa, untuk mencetak SDM berdaya saing tinggi di Indonesia, BKKBN akan menekan angka stunting hingga 14%. Untuk itu, BKKBN akan bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk Kemenkes, TNI, dan Polri. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Forum Nasional Stunting 2022 di Shangri-La Hotel, Jakarta. Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pihak seperti Kemenkes serta TNI Polri dalam upaya menekan angka stunting. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, BKKBN terus berupaya mengejar target angka stunting 14% di tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2021, angka stunting di Indonesia mengalami penurunan dari angka 2,7% menjadi 24,4%. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden sekaligus Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta sejumlah kepala daerah. Kita ingin segala bentuk masalah gizi dihapuskan dari bumi Indonesia pada tahun 2030 sesuai dengan target SDGs. Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita memang menyiapkan dasat itu, dapur sehat untuk atasi stunting. Nah, di dasat ini kemudian kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan agar anggaran yang untuk membeli makanan pendamping ASI yang kemarin itu dalam bentuk biskuit itu pabrikan, itu usulan kami dirubah menjadi dana alokasi khusus yang dikelola oleh desa, Posyandu, kemudian untuk dasat itu. BKKBN masih menunggu hasil survei status gizi Kemenkes tahun 2022 guna memantau perkembangan stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patimana, iNews melaporkan.
Pemerintah Kota Makassar terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting lewat lorong wisata yang tersebar di seluruh kelurahan di Desa Makassar. Maksud kami di Kota Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menargetkan zero stunting tahun 2024 lewat peningkatan ekonomi warga dari lorong. Kota Makassar menjadi satu-satunya kota di Sulawesi Selatan yang angka stunting atau kurang gizi pada balita mengalami penurunan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan data Dinas Kesehatan Kota Makassar yang menunjukkan angka stunting turun dari 10% pada tahun 2020 menjadi 5% di tahun 2022. Tak ingin lengah, pemerintah Kota Makassar terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Salah satunya dengan program unggulan pemerintah Kota Makassar yang diberi nama Lorong Wisata. Program Lorong Wisata digagas Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Program ini dapat menurunkan angka stunting melalui peningkatan ekonomi warga yang dimulai dari lorong atau gang. Wisata ini adalah bentuk untuk mengkanalisasi persoalan-persoalan stunting atau memfokuskan persoalan-persoalan stunting agar kita bisa tangani dengan baik. Kita kan kalau boleh, kalau bisa nol, kenapa tidak? Nah makanya bentuk zooming itu menzoom, mendetailkan masalah-masalah dengan sistem lorong wisata supaya masing-masing. Pemerintah Kota Makassar juga menargetkan zero stunting pada tahun 2024 mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah mendapatkan serangan bom bunuh diri, seluruh pelayanan masyarakat di Mapolsek Astana Anyar serta 6 tahanan yang mendekam di sel dipindahkan sementara ke Polrestabes Bandung. Langkah pemindahan diambil karena halaman Mapolsek hancur karena ledakan bom. Hingga pagi ini, Mapolsek Astana Anyar masih dijaga ketat polisi. Kabid Humas Polda Jawa Barat menegaskan selain mengalihkan pelayanan, petugas juga kembali membuka jalan raya Astana Anyar agar aktivitas pasar di sekitar lokasi kembali normal. Korban ledakan bom bunuh diri Aibtu Sofyan berusaha melindungi teman-temannya saat bom meledak di Mapolsek Astana Anyar. Berikut cuplikan dialog rekan kami Aiman Wicaksono dengan keluarga Aibtu Sofyan dalam program The Prime Show. Bang, namanya siapa? Al-Fahri. Al-Fahri ya. Ini dikasih nama oleh ayah nih, almarhum ayah? Iya, Al-Fahri bin Sofyan. Oke, Bang Fahri ya. Kapan dengar pertama kali ayah meninggal? Ya. Kapan pertama kali dengar ayah meninggal, Bang Fahri? Sekitar jam 11. 11. Apa yang Bang Fahri dengar? Bisa ceritakan, Bang Fahri? Dengar dari tetangga katanya si ayah udah gak ada. Oke. Ayah seperti apa? Mungkin bisa ceritakan, Bang Fahri. Orangnya baik, tegas. Terus rajin ibadah. Baik, saya turut berduka terhadap apa yang kemudian terjadi ya, Bang Fahri ya. Mungkin Bang Fahri bisa ke ibu lagi karena saya tidak tega untuk mewawancarai Bang Fahri ya. Boleh ke bibi lagi? Iya, boleh. Boleh ke bibi lagi? Iya. Iya, Ibu, saya wawancara Ibu saja karena Ibu lebih dewasa dari Bang Fahri. Iya. Iya. Ibu, Ibu bisa cerita sedikit, Bu, soal almarhum Ibu. Apa yang Ibu tahu tentang almarhum? Silakan, Ibu. Almarhum itu dekatnya sama keluarga, perhatian, care gitu, terus suka nolong lah gitu kalau keluarga ada yang kesulitan, pasti mintanya ke adik saya itu. Makanya saya merasa
ya kehilangan gitu. Adik saya yang paling dekat sama saya itu tinggalnya yaitu Pak Sofian itu. Dia ada sebelumnya Bu, waktu sebelum berangkat kerja mungkin Ibu mendengar dari anak atau dari istri korban. Dari istrinya. Apa yang dilakukan Bu sebelum berangkat tadi pagi? Dari sebelumnya pernah kecelakaan. Nah, dari kecelakaan itu mungkin sebulan yang lalu. Iya. Setiap hari sebelum pergi kerja mintanya dimandiin gitu, minta disuapin, minta dimanja. Sebulan terakhir ya Bu ya? Iya, sebulan terakhir. Iya. Jadi terus sampai sekarang. Terus udah gitu biasanya katanya kalau ngomong tuh kenceng, ini mah beda katanya, teh kok lembut gitu, kayak yang ya jadi gimana ya. Dan sebulan terakhir ini juga belajar Al-Quran ya Bu ya, yang tadi Ibu sampaikan di Persis itu. Iya. Tadi almarhum itu sedang upacara Bu? Iya, sedang apel, katanya apel pagi, betul. Dan apa yang Ibu dengar mungkin waktu kejadian, tidak sempat melarikan diri atau terlalu sangat dekat dengan pelaku atau seperti apa? Katanya, saya juga ini dengar dari adik saya. Iya. Katanya adik saya itu kan paling tinggi, gede gitu tinggi. Jadi pas ada ledakan itu dia ngelindungin teman-temannya, katanya gitu. Melindungi teman-temannya? Katanya ini gitu belum pernah disebutkan sebelumnya nih Bu. Jadi gimana Bu? Waktu meledak itu dia melindungi teman-temannya. Iya, katanya sesama gitu. Polisi. Jadi, ya? Iya, daripada banyak korban, udah gitu dia aja. Soalnya kata temannya sih mungkin karena kalau nggak tinggi mungkin nggak akan kena itu lehernya. Cuman karena adik saya, ya mungkin karena udah takdirnya. Iya. Mau lari kemana juga atau nggak ngelindungin juga. Ya mungkin udah sampai waktunya. Jadi luka yang banyak dialami bagian punggung mungkin Bu? Bagian belakang? Oh enggak punggungnya enggak apa-apa. Oh leher, jadi dia menghadap ke pelaku berarti ya? Iya gitu. Oke, makanya kenanya frontal, di leher dan di dada? Oh dada enggak, leher aja sama di leher saja. Ini rahang. Dan di rahang, oke. Dan teman-temannya di belakangnya korban ya? Ada. Selamat ya? Ya. Teman-temannya ada yang luka, ada yang luka berat katanya, ada yang luka ringan. Baik. Tentu ini menjadi sebuah tragedi yang luar biasa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Terima kasih Ibu, saya sekali lagi turut berduka, turut prihatin dengan apa yang terjadi. Ibu Komalasari, adakah yang Ibu ingin sampaikan terakhir sebelum saya tutup wawancara dengan Ibu? Iya, saya sebagai keluarga, saya mohon maaf buat kerabat, teman, handai tolan Pak Sofian apabila ada kesalahan. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, agar adik saya tenang di sana. Aibda Sofian orang baik. Saya minta doanya. Iya, amin Bu. Mudah-mudahan Pak Sofian husnul khotimah. Delegasi Laos mendatangi instalasi pengolahan limbah terpadu Kota Depok di kawasan Kalimulia. Hal ini dilakukan dalam rangka kerjasama GGGI dan Koicha South Knowledge Exchange. Kedatangan pemerintah Laos ini ingin belajar terkait dengan masalah pengelolaan limbah yang dikelola oleh pemerintah Kota Depok. Pasalnya Kota Depok merupakan kota kedua setelah Bali yang telah menggunakan teknologi modern untuk pengelolaan limbah. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan kegiatan ini merupakan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian PUPR. Pengelolaan limbah di Depok sendiri dilakukan secara mandiri menggunakan APBD. Ada 2 provinsi di Laos ya, Provinsi Laos
dan ada 5 kota yang memang mereka mengutus delegasinya untuk belajar ke kota Depok yang memang diinisiasi juga oleh NGO FCMA ini, arahan dari Bappenas seperti itu. Nantinya pemerintah Kota Depok akan menyampaikan kepada Bappenas dan PUPR agar bisa dianggarkan untuk beli alat penyaringan sampah sehingga nantinya menghasilkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Aksi mogok pengemudi truk kargo Korea Selatan berlanjut. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.